pengusaha sukses itu harus berani. Konsepnya berani yang terarah. Terus yang kedua, saya punya pengalaman dalam berwirausaha itu menerapkan 3 sistem. Yang pertama, zikir, fikir, dan ikhtiar. Itu 3-tiganya tidak boleh lepas. Itu dari pengalaman saya. Saya juga dulu kuli bangunan, Pak. Saya juga dulu pernah jadi kuli bangunan, jadi tukang, jadi mandor. Sekarang bisa sudah memiliki 6 perseroan terbatas. Jadi semua kerja itu perlu kerja keras. Yang pertama dilakukan kita kalau ingin jadi pengusaha, minimal kerja kalau masih merintis minimal 12 jam, Pak. Kalau nggak mau bekerja keras, yakin jangan pernah berharap akan berhasil. Tantangannya berat menjadi pengusaha, tapi peluangnya juga besar menjadi pengusaha. Apa kata Pak Dahlan Iskan pernah ngomong, enak mana jadi menteri sama jadi pengusaha? Enak jadi pengusaha katanya. Tapi pengusaha itu juga sulit, tapi bukanlah tidak bisa. Itulah kira-kira. Jadi teman-teman, modal utama untuk bisa menjadi pengusaha yang pertama harus berani. Kemudian diiringi dengan yang tadi zikir, fikir, dan ikhtiar. Benar-benar ikhtiar. Zikir tanpa berpikir juga sama juga bohong. Berpikir tanpa ikhtiar juga sama juga bohong. Jadi 3-tiganya itu harus satu kesatuan. Ditambah lagi kita harus punya konsep prinsip kerja ikhlas, kerja cerdas, dan kerja keras. 3-tiganya juga nggak boleh satu-satu aja. Jadi 3-tiganya harus dilakukan. Itu dari pengalaman saya begitu. Jadi teman-teman yang sekarang ini misalkan jadi kuli bangunan kira-kira, jangan pernah berkecil hati, oh saya nggak mungkin lah jadi bisa memiliki perusahaan perseroan terbatas. Tidak. Jadi semua punya peluang asal kita mau bekerja keras. Dalam berbisnis itu ada 3 persoalan. 1 finance, 2 produk, 3 market. Inilah persoalan kita dalam berbisnis. 3 produk ini, 3 persoalan ini. Kata orang produksi, kalau orang pintar berproduksi, ngomong finance ini sulit. Bagaimana cara dapat modal, dari mana? Pasti begitu, rata-rata. Kalau orang yang punya uang, biasanya kalau ngomong produksi itu sulit. Bagaimana produksi, bagaimana market, itu kata yang punya uang. Kata yang ahli marketing, produksi itu sulit, cari modal itu sulit. Nah, kalau kita compare jadi satu, bahwa semua persoalan itu bisa diselesaikan ternyata. Nah, itulah konsep kita, dasar-dasar untuk menjadi pengusaha. Itu sekedar dari pengalaman saya. Mungkin ada yang lebih bisa menerangkan lagi nanti yang bagaimana sih pengalaman-pengalaman teman-teman yang lain. Satu. Terus yang tidak kalah pentingnya dalam berwirausaha itu jangan terlalu terobsesi. Mulailah dari yang kecil, setengah besar, dan besar. Jangan yang kalau misalkan contoh kita hari ini bisa memproduksi 1 juta, terus keinginannya di kepala ini 100 juta, nonsen, nggak akan bisa, Pak. Jadi teman-teman harus introspeksi diri. Jadi paling tidak ada punya dalam pikiran tuh mungkin usaha kita setiap bulan itu tumbuh. Kalau sekarang 1 juta, bulan depan 1.250.000, 3 bulan ke depan 2 juta, 4 bulan 5 juta, dan seterusnya. Jadi jangan berpikir sekarang hari ini 1 juta, Bapak Ibu inginnya 100 juta segera, nggak bisa. Perlu dari kecil, sudah terus saja, pengalaman terus. Nanti kalau sudah berjalan, ada yang ngelirik, ini orang-orang yang punya uang itu, gitu, kira-kira begitu. Pak, usaha saya ikut boleh nggak kira-kira? Kan dilihat dulu, kalau nggak pernah berjalan gini kan, misalkan Bapak punya pekerjaan, punya perusahaan kecil, UKM, bisa memproduksi kacang dengan dibungkus dengan omset sebulan 10 juta misalkan. Berjalan, terus dilihat ada orang yang punya finance seperti Pak Warto. Pak Warto bisa juga ikut. Kenapa pengusaha ikut? Ya untung, kenapa nggak ikut gitu lah kira-kira. Lalu pengusaha ini kan maunya kan untung lah. Kalau untung kenapa tidak mau gitu lah kira-kira. Jadi teman-teman,
saya harapkan itu modal awalnya dasar untuk menjadi pengusaha itu dibangun terlebih dahulu, belum melangkah kemana-mana. Itu konsepnya. Jadi konsepnya teman-teman berharap mulai kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas. Ya, kira-kira begitu. Jadi dasar-dasar itu harus dibangun. Paling tidak kalau yang seperti saya ini berumur 46, bapak-bapak berumur 46, ya kalau kita usaha kita besar setidaknya diteruskan oleh anak cucu kita, kira-kira begitu, Pak. Jadi harapannya saya sini makanya di perkumpulan ini adalah perkumpulan pengusaha, tujuannya yang memberikan motivasi-motivasi bagi para pengusaha yang menengah ini bisa memberikan kiat-kiat kepada yang UKM, misalkan begitu. Karena dari pengalaman saya touring ke DPD himpunan HMP, rata-rata semua ngomong nggak punya modal. Padahal kalau pengusaha yang sudah berjalan, modalnya bukan satu-satunya persoalan, betul Pak Parto? Nah, betul ya. Jadi modal ini bukan persoalan satu-satunya persoalan yang pelik, bukan gitu loh. Banyak cara lah kira-kira, bisa utang bank, bisa bersinergi dengan yang punya uang, gitu Pak Parto ya kira-kira ya. Terus macam-macam banyak cara lah. Jadi bukan satu-satunya persoalan, tapi itu adalah kalau dibilang itu PR kita lah, itu PR. Karena produksi juga bukan sesuatu yang gampang. Misalkan kita mau bikin beras kencur tadi, kalau saya ngomong bikin beras kencur saya nggak bisa, saya pikirnya itu sulit bikin beras kencur, nah, gitu kira-kira Pak itu. Ya. Jadi berharap teman-teman kalau kita berkumpul ini dimulai dari motivasi kita, mindset kita untuk menjadi pengusaha mulai dibangun. Mindset kita untuk menjadi pengusaha mulai dibangun. Itu salah satu cara. Pengusaha itu sebenarnya tidak mencari uang, Pak. Kalau menjadi pengusaha, pengalaman saya tidak boleh cinta dunia. Itu pengalaman saya. Kenapa kok tidak boleh cinta dunia? Pengalaman saya itu, saya punya harta semua masuk bank. Nanti kalau saya rugi, saya nggak punya rumah, saya nggak punya mobil, saya nggak punya apa-apa. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya bisa memiliki 200 karyawan. Yang manajemen 60, yang produksi bisa di 140. Tapi saya nggak punya rumah saya gadekan semua. Itu pengalaman saya, tapi jangan dicontoh. Iya loh, jangan dicontoh. Itu pengalaman saya begitu. Jadi saya nggak mencintai dunia. Dunia itu rumah, mobil itu semua titipan Allah lah, kira-kira begitulah. Yang penting saya lebih bisa bermanfaat kepada. Jadi itulah kiat-kiat dasar sebelum kita melangkah nanti pada teknik pelaksanaan program-program di himpunan HMP. Setidaknya Bapak Ibu sudah memiliki dasar-dasar bagaimana sih kiat-kiat untuk menjadi pengusaha. Kita harus kerja ikhlas, kita harus kerja keras, kita harus kerja cerdas. Itu dasar modal kita untuk bisa menjadi pengusaha. Karena tidak akan sama, Allah tuh Maha tahu. Yang kerja malas-malesan sama yang kerja keras wis pastilah nggak mungkin sama. Itulah pasti sudah Allah Maha tahu. Dan yang ketiga, jangan lupa bahwa kita harus berdekat pada Allah. Kenapa demikian? Besok kita ketemu siapa kita tidak tahu, Pak. Besok kita berbisnis dengan siapa kita tidak tahu. Besok kita punya orderan dari mana juga kita tidak tahu. Makanya kita harus benar-benar mendekat kepada Allah. Itu pengalaman dari saya ya. Jadi kalau sudah ada dasar-dasar menjadi pengusaha ini sudah ada, insya Allah teman-teman akan mudah mensikapi bila mana sudah ada peluang-peluang yang akan dikerjakan. Kira-kira begitu dari saya, tambahan dari saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi semua Bapak Ibu sekalian. Amin, amin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menambahkan pengalaman daripada Mas Bian ini mengingatkan dan menyentuh pengalaman pahit saya. Ya, Bapak Ibu, di sini yang pernah merasakan bangkrut siapa? Angkat tangan. Nah, sebentar. Saya hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5.
Terima kasih. 6. 7 sama saya. Jadi bangkrut itu adalah satu pengalaman yang sangat berharga. Tapi kalau belum pernah bangkrut, kalau langsung mau bangkit, nah ini siapa yang langsung tiba-tiba mau sudah bangkit? Nah, ya, saya pernah buka swalayan, bangkrut, Pak. Lebih besar dari punya Indomaret saya punya. Habis bangkrut saya karena apa? Begitu saya buka di suatu tempat yang strategis, tidak lama lagi dibukalah di sampingnya Indomaret, samping kanan Indomaret, samping kiri Alfamaret. Punya saya mati, Pak. Ya, disitulah 6 karyawan saya berhentikan, tak ringkes semuanya, sampai sak ruko-rukonya tak dol. Ya. Jadi pengalaman pahit itu menggugah kita untuk lebih semangat lagi. Selanjutnya saya buka pabrik, Pak. Ludes. Yang kedua, ya toh, saya akan lebih hati-hati lagi kalau nanti buka lagi, begitu. Nah, untuk itu langkah selanjutnya apa yang dikatakan Mas Bian tadi betul, bahwa kita ini harus ulet 12 jam, kurang Pak, 12 jam minimal. Yang baru-baru ini Pak, saya dapat proyek yang cukup bagus, yaitu